Oke, sekarang kita masuk ke sistem pemerintahan gereja. Ini perlu juga dipahami ya, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan gereja menunjukkan kepada model organisasi dan pengelolaan gereja. Karena nanti kalau saudara bilang mana kalau kita dia, nah itu jawabannya paling susah ya, karena kita bukan hidup di era para rasul. Oke. Kalau rasul-rasul dulu kan memang orang spesifik yang dipilih Tuhan menulis Alkitab itu dengan tiada salah. Nah kita kan hampir nyaris tiada benar, kan beda ya. Jadi strukturnya itu perlu hati-hati. Bagaimana kita membuat satu sistem untuk mengurangi kemungkinan penyelewengan terhadap kekuasaan yang ada. Maka itu organisasi di dalam sistem pemerintah itu harus berlaku dinamis ya. Jadi kita nggak bisa jadi kelas karena tiap zaman punya kesulitan yang beda-beda. Nah kemudian masing-masing itu memiliki argumentasinya dan ingat tidak mutlak benar. Ya karena kalau yang bilang biblical itu rasul kan. Tapi rasul itu adalah orang memang dengan kepercayaan khusus. Yang kedua, eranya kan pada waktu itu gereja belum banyak ya, dalam proses dan berkembang. Kemudian analisa pada kelebihan dan kekurangan masing-masing perlu dikenali dengan teliti. Oke? Nah ini mungkin saya agak berbeda dengan banyak orang. Perpaduan untuk mencapai hasil optimal adalah keniscayaan bagi organisasi gereja. Karena ini bukan kompromi teologi, ngerti ya? Itu asisten pemerintahan. Jadi ini bukan kompromi teologi. Ya. Misalnya di GRI sendiri sudah unik pada dirinya. Ini gereja reform ajarannya. Tapi alat musiknya pakai band, orang dari ribut misalnya. Kok ini sebetulnya karismatik atau apa sih? Nah itulah labelisasi yang salah. Alat musik adalah alat musik, itu cuma alat bantu. Lagu adalah lagu sesuai dengan zamannya. Tapi mana yang kita pilih kemudian lagu yang masih bisa kita kurangkan untuk alat memuji. Tapi mana kemudian nada-nada yang terlalu katarsis ya kita mesti pinggirin juga. Nah karena itu proses untuk pengenalan itu perlu terus menerus ya, tidak bisa berhenti gebrak begitu. Karena Alkitab ingat organisasi ini bukan Alkitab, bukan peraturan yang Tuhan tetapkan harus begini. Nah sekarang mari kita melihat sistem pemerintahan gereja. Ada paus ya, itu pemimpin tertinggi. Namanya ini sistem episkopat ya. Tertinggi itu paus, gereja itu mengerucut jadi top down ya, dari atas turun perintah ke bawah. Di bawah paus itu ada uskup, para kardinal, apa segala macam pejabat gereja ya. Lalu di bawahnya paling bawah umat. Oke. Nah, instruksi itu turun dari atas ke bawah. Sehingga waktu era dulu dia infallibility ditempelkan pada paus itu tidak bersalah. Sehingga apapun yang dikatakan paus itu hukumnya sama dengan Alkitab, itu mengerikan. Sehingga pencurian kekuasaan oleh paus di waktu lampau, pembelajaran di gereja, termasuk yang ada otokritik oleh siapa? Yang buat res politika? Montesquieu. Karena Montesquieu lihat kacau di gereja ini. Ya. Nah jadi gereja itu bisa korup kekuasaan. Yang dikorupsi itu bukan cuma uang ya, termasuk kekuasaan pun bisa dikorupsi untuk kepentingan kelompok pribadi. Di waktu lampau itu ada uskup umur 8 tahun. Kenapa bisa? Karena dia anak bangsawan besar, bapaknya beli jabatan keuskupan. Kenceng ya waktu lalu dijual. Sama seperti praktek surat pengampunan dosa itu. Jadi kita bisa lihat betapa bobroknya gereja ketika satu orang yang menentukan. Ya. Itu bahaya setengah mati. Maka kita di sistem gereja pun melakukan terus pembaruan di akte notarial. Saya lagi mau ngatur bagaimana kalau pembelian cukup 2/3 majelis. Tapi kalau penjualan aset gitu, harus 2/3 jemaat yang diwakili oleh komisi. Misalnya jemaat anak ya pengurus sekolah minggu, pengurus intinya gitu. Wanita ya ada pengurusnya kan, pemuda itu semua komisi ini punya suara. Setuju nggak dijual apa enggak nih? Ya, sehingga gereja itu tidak bisa dijual seenaknya.
Sekarang kan satu pendeta, ketua umum sama sekun tanda tangan kecuali itu kasus GPIB. Itu tanda tangan ketua umum sama sekun aja itu kejual GPIB. AKBP pun begitu. Jadi itu kebutuhan tertentu kan jadi ngeri banget kan. Kalau dua orang ini baik main, kalau dua orang ini sepakat jahat kan gawat kita. Bokol semua. Kerja berkeringat semua yang cuma ngancurin dua orang misalnya. Nah, ini yang mengerikan. PGI dulu tangannya gede. Sampai AI itu. Sekarang orang tuh apa tuh kan. Nah itulah kegilaan. Jadi kita bisa melihat adanya hal-hal yang sangat mengerikan di era yang kemudian memunculkan kekisruan di kemudian hari. Maka kemarin rebut-rebutan tanah itu kan sampai rusuh itu sama AI kelahiran. Ya. Nah memang ternyata kalau mau dicek lagi ketua PGI di waktu lampau ternyata kan tanda tangan melepas hak itu. Tapi di bukan gereja dia tidak berhak untuk itu. Jadi ramai kasusnya. Jadi dalam legalitas tentang satu ini, ya memang dasar penipu kan. Dia harus PPN, nah PPN yang mau dibayar, ya dikeluarin berdasarkan. Padahal itu tidak legal kalau dari undang-undang aturan gereja. Nah itulah gereja. Jadi tarik menarik. Tapi yang sini kan berkurang duit, jadi kan namanya perkelahian kan. Aduh lah siapa yang kuatan. Dan keributan makin tinggi kenapa? Karena dana makin tinggi. Makin seru lah itu. Ya. Nah ini yang perlu kita menyikapinya dan ada satu hati-hatian terhadap sikap yang ada. Nah ini episkopal. Ya. Sistem ini percaya bahwa Kristus adalah kepala gereja, mempercayakan kepala gerejanya kepada siapa? Pemegang kekuasaan tertinggi. Nah dalam Katolik ini diambil Katolik, hierarkinya adalah Yesus, terus siapa? Petrus, Paus pertama, baru Paus berikutnya, baru pejabat gereja berikutnya. Ya. Sehingga kita bisa melihat di episkopal itu munculnya seperti itu juga bukan semena-mena bujuk-bujuk langsung gitu kan. Dan jangan lupa gereja mula-mula adalah memang episkopal. Sebelum ada reformasi. Reformasi itu kan membuahkan juga radical reformation kan. Anabaptis apa dan segala macam. Dipanjang ceritanya gitu. Nah tetapi waktu di gereja ini sendiri memang bertumpu pada kekuasaan gereja yang diatur oleh Paus itu. Nah, apa menjadi keunggulan terhadap episkopal? Umat itu dikontrol penuh oleh pemimpin gereja sehingga mudah dikendalikan. Ya kan? Bagus dong. Karena satu komando kan, satu pintu, keluar instruksi jalan terus. Sehingga Katolik nggak bisa dibayarkan kalau ada pecah di Katolik. Kagak ada kejadian. Protestan aja itu pimpinan roh pecah. Sampai orangnya pun bingung sejak kapan aku mimpin. Kalau di Katolik nggak bisa. Tetapi ada kelemahannya juga. Menempatkan Paus sejajar dengan siapa? Rasul dengan kekuasaan tidak terbatas. Ingat, Paus tidak salah. Rasul menulis Alkitab memang tidak bisa salah. Karena memang ada jabatan ekstra pada mereka. Tapi Paus bisa salah. Nah itu sebab usaha dari infallibility of Pope ketika besaran Paus itu begitu kuat. Mati dari main restart nah, nggak usah restart, jadi dari gitu atau postpone. Wah ini tuh apa sih gitu? Oke. Dan yang kedua, memang kelemahannya adalah untuk diri siapa? Hak umat untuk padahal umat itu siapa sih? Gereja itu. Kita kan pernah ngumpul di gereja yang besar tadi ini bersama. Individu-individu itu gereja. Nah itu nggak boleh diabaikan.
Nah ini yang mestinya dipahami oleh semua orang. Sayangnya ya, sebagai gereja kita lalai ya. Jadi kita tidak kritis pada satu situasi yang terjadi. Nah ini adalah gereja komisioner. Lawan dari episkopal langsung adalah komisioner. Komisioner itu gereja, umat, pejabat gereja itu mandiri satu. Tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Apa itu kalau komisioner gereja apa? GBI, Pantai Costa. Jadi peraturan tergantung siapa? Pendetanya. Pendetanya bikin apa, dia jadi apa. Makanya GBI itu bisa nggak sama semua tuh. Ajaran pun bisa beda-beda. Pantai Costa juga bisa nggak sama tuh, ajaran juga bisa beda-beda. Itu nah ini paling bahaya kalau gereja gini. Kadang-kadang jadi bentuknya itu ketika sinode GBI itu bentuknya cuma asosiasi, sehingga anggota tidak punya kewajiban terhadap sinode. Paling kewajiban formal lah, asosiasi namanya. Kalau GKI misalnya, sinode itu dan gereja itu sebagai pemilik aset yang sama, maka semua anggota sinode ini terikat kepada sinode. Sinode itu yang memilih batuan mana mau taruh di mana. Kontrol. Kalau GBI enggak, maka suka-sukanya yang terkasih nama jalan, terkasih bukan namanya lah gitu. Kreativitasnya masing-masing aja. Sehingga di GBI pun sekarang kan ada sinode dalam sinode. Ya. Mestinya misalnya GBI-nya Niko misalnya, atau GBI-nya siapa, nggak boleh buka cabang mestinya. Ya GBI. Kamu sini GBI lagi. Tapi bukan GBI cabang ini, kamu jadi sinode sendiri sebetulnya. Jadi GBI itu diatur sebetulnya tiap nama satu gereja satu pendeta. Akhirnya kalau pendeta yang rada-rada agak bego ya tetap aja segitu gitu kan. Yang pintar-pintar punya pengaruh jadi banyak. Sinode dalam sinode. Kan mestinya banyak ngumpul di satu sinode kan. Nah itu terjadi. Jadi masalah ini sebetulnya banyak kekacauan gitu. Sehingga dalam penerapan sinode itu pun nggak fair. GBI itu sebetulnya ada ketentuannya. Semua aset yang dimiliki gereja itu milik sinode. Memang lemah. Kalau sinode mau jual cukup ketua umum sama saya, ngeri juga itu. Sangat bolong itu sistem organisasi. Sehingga kemudian mereka yang mengumpulin ini gereja-gereja, begitu dapat gedung, dapat building, properti, nggak mau pakai nama sinode, pakai nama yayasan. Tapi yayasan itu hukumnya sekarang kan udah susah. Kalau pakai nama yayasan nanti itu bisa hierarki di negara dan tidak boleh hak milik sertifikatnya ya, hanya sewa pakai. Paling top HGB kalau punya yayasan dan tidak boleh diperjual belikan, itu peraturannya. Sehingga nggak boleh nama yayasan, nama pribadi 2 orang, 3 orang atau nama PT. Akibat bermain-main dengan aturan mau menghindari akibat tidak teratur. Kalau sudah nama orang per orang, ya sekelompok orang yang punya legalitas hukum kan. Dia mau jual urusan dia berlima atau bertiga atau berdua. Kadang-kadang dia bukan dia, karena legalitas hukumnya sah. Apalagi PT kan, badan hukum. Padahal nanti ini gereja ini dimiliki PT gedungnya, padahal PT-nya nggak perlu laporan pembukuan, bisa nggak lapor pajak. Kan PT bodong namanya. Ternyata PT bodong ini pengelola aset gereja kan kawan lagi tuh, salah lagi semuanya. Plus minusnya banyak. Nah di Indonesia langsung permukaan kan, pajak datang bayar selesai. Siapa yang berlaku begitu? Gereja. Gila ya. Kalian setuju kan dengan yang begini? Hah? Halo? Kalian setuju apa enggak? Enggak. Tapi kalian pelakunya? Iya. Karena waktu kita tahu dan kita diam, kita ada salah. Makanya itu enggak gampang. Dulu kita bergereja begitu saya kritik.
Masa bisa beli bangunan rumah atas nama pendeta? Begitu ketemu gila yang bayar gereja terus. Bisa kepikir nama pendeta. Pas lagi di audit ketahuan jawabnya enak aja. Oh enggak, itu milik gereja. Itu cuma terus yang dia apa itu milik gereja, boleh pakai salah kita pakai kebaktian. Dia cuma jawab, saya nggak tahu kok bisa berurusan sama kalian sebut senaif ini. Bagaimana itu milik gereja sampai bumi langit runtuh pun sertifikat nama pendeta punya siapa? Ya punya pendeta itu dong. Saya boleh kasih kamu pakai gedung ini kalau misalnya ini punya saya usir kamu boleh, walaupun uang kalian. Misalnya mahasiswa BC patungan yang beli gedung ini, tapi nama Big Man saya usir kan mau apa? Itu uang saya, enak aja sertifikat nama Big Man saya. Selesai kan? Hilang kan? Itulah ngerinya. Nggak jadi naik. Karena tadi cuma ngalir itu kan, tahu sampai berhenti di mana. Ayo kita berbuat banyak salah. Nah, karena itu memang perlu pembelajaran serius terhadap fakta-fakta begini supaya kita terus betul-betul memahami kebenaran bertumbuh di dalamnya dia. Nah, ini namanya profesional. Sehingga sistem ini percaya bahwa gereja itu independen, mampu berdiri sendiri, memandang tidak perlu terikat dengan gereja lainnya. Anggota jemaat bisa mengatur apa yang menjadi keperluan mereka dan pejabat gereja dengan fungsional. Tetapi di era sekarang semua jabatan itu dikuk oleh Pak Pendetanya atau pengusaha jadi apa? Jadi Pak Gembala. Antara PT sama gereja udah susah dibedain nih. PT Gereja Makmur Jaya Sukses Sentosa Aman selama-lamanya. Itu PT, no tax, no book, no report, all about profit. Waduh, keren PT. Miris. Karena sekarang ini yang ngatur di sini siapa? Siapa yang punya uang? Yang uangnya banyak, uangnya kuat. Ya, kelihatannya memang jemaat itu tampak memiliki apa? Otoritas yang besar, tampaknya mandiri, tetapi menyangkali keesaan gereja. Juga menciptakan perebutan kekuasaan antara jemaat dan pejabat gerejawi atau antara pejabat gerejawinya sendiri. Sekarang lagi rame yang di siapa Surabaya tahu ya? Jadi Abraham itu ribut sama mantunya Alek itu. Surabaya dapat laporan terus. Saya bilang gini, gimana menurut pendapat Bapak? Susah aku berpendapat, kenapa? Karena apalagi aku pendapat kan itu kan mertua sama mantu ribut gugat-gugatan kan. Kalau orang Batak bilang nasojol mana namanya lo sebetulnya kan begitu ya. Bukan manusia itu dilawan, mertuanya itu Batak itu preman semua itu. Tapi kalau ini bicara gereja udah susah jawabnya itu, kita belajar aja sama preman Batak itu. Lagi ukuran orang Batak itu begitu lah. Ribut sama mertua itu dibutuhin sama orang-orang yang lain karena orang tua gak tahu kok malu kalau lawan mertua ya kira-kira begitu. Maka jadi omongan punya kita istilahnya. Ada tak akan mengadili kita? Gimana gereja bisa? Itu lapor-laporan termasuk kayaknya kita ini masuk sel. Karena kemarin saya dapat laporan lagi, gila loh Pak, itu karena dibalik nama pemalsuan tanda tangan. Gila ya, tanda tangan dipalsuin. Ya, ternyata gereja juga ahli. Apalagi pakai kedua dulu kan. Sehingga apa namanya, masih kuasa. Yo. Ya, kenapa nak? Aku, dia nggak ada. Kasih tahu dia minta saya tadi. Basic aja kan. Minta basic aja dulu. Lupa tadi. Kita dapat dia. Sorry ya, ternyata membantu saya laporan.
Ya, jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti itu, ya, maka kita bisa melihat kekisruhan yang terjadi di dalam gereja itu sangat menakutkan. Ya. Nah, itu yang terjadi saya bilang tadi gugat-gugatan. Jadi gereja juga penuh tricky. Ini sampai akhirnya ini keributan ini melibatkan, karena itu kasusnya di Malang, tanah gereja sekretaris berbalik nama. Ya, ada nama sinode mau dikuasai mertuanya gitu. Dan nama pribadi si mantu ini. Sekarang dilaporin ternyata kepala BPN pun ikut pemalsuan ini. Notarisnya udah panas dingin, ngerti-ngerti dipanggil. Kenapa bisa membuat perubahan ini padahal ini melanggar peraturan? Wah, ada stres semua tuh. Polisi kenyang tuh. Panggil pulang. Hei, kolektor. Kolektor. Kolektor sih kemudian haleluya. Karena yang polisi ya apa lihai dong. Ya gimana nih, nggak bisa nih, kolektor dulu. Udah kolektor yang sana yang melawannya kan kasih gede kan. Udah ambil kolektor di sini, waduh ini kayaknya nggak bisa. 17 ribu. Karena satu setorannya lebih gede. Gila ya. Saya nggak tahu lagi ketika saya bayangin tuh skandal gereja ini, waduh kalian kalau masuk ke dalam ya muntah darah kan. Dari pengen pendeta jadi benci pendeta. Tadinya pengen jadi pendeta langsung ya jadi trauma. Nah itulah kira-kira gambarnya. Makanya dia perlu kehati-hatian. Jadi sistem gereja itu kita mesti lihat ya, bakal jadi kemana. Ini dulu building ini 2 gedung dan 2 ruko, 1 ruko ini kita belum punya, masih status dipinjam. 1 ruko ini kita beli, uangnya dimasukin ke rekening saya. Ini Pak Bimon saya bantu bayar, enggak. Langsung saya beli buku kan, nah begitu akte notaris pada itu selesai, langsung kita balik nama. Ya kalau nggak di ruko saya ini, uangnya masuk ke rekening gua, suka-suka aku mau bikin itu kan, ya. Tapi ini bagus aku gak punya ruko kan. Jalan ke surga masih lempeng ya. Daripada ruko cuma nyampe-nyampe aku gara-gara ini. Itu gila ya. Tapi beli siapa yang gak tergoda? Coba kalian pikir. Jemaat nyumbang kita beli aset lalu milik pribadi. Gila ya. Kerjaan paling gampang itu. Gak ada ruginya. Kolektor yang itu istri kan. Semua udah tergantung kebutuhan keluarga dari kolektor. Belum lagi perpuluhan ini dan itu ribut kan? Ngeri. Itu nggak ada itu PT apapun nggak ada bisa diri. Makanya bisnis paling bagus coy Yesus. Bertiga-tiga Yesus. Tuhan pun dijualkan gitu. Sadis ya. Tapi sekarang ngeri loh, ternyata banyak kaya-kaya. Aset tadi itu sebetulnya. Cuma nggak tahu orang sangat keblinger. Lalu merasa bangga kalau kaya. Padahal kalau pendeta over begitu juga diomongin orang sebetulnya. Sampai ada satu pengusaha bilang, dia ke satu orang, bilang sama pendeta, baju dia lebih mahal dari baju gue. Sampai begitu, padahal ini big boss ini. Ya, mungkin dia beli baju 550 ribu. Itu pendeta sejutaan ke atas punya. Emang mau apa sih? Ini baju 750 ribu kan udah bagus ya? Dia makanya branding kita. Kayak Versace, apa segala macam. Dia mahal-mahal tadi. Terus belinya kalau belanja kayak lupa bulan, mesti pergi kan. Baru belanja, pulang kalau pakai begitu kan gila juga ya. Maka waktu diceritain begitu kita ketawa ngeliatnya. Karena jadi dihina sebetulnya pendeta, ya. Nah ini kita ajar. Ini adalah sistem pemerintahan gereja yang berikut, presbyterian. Kalian lihat gambarnya ya. Kalau presbyterian ngumpul ke mana? Ke satu titik orange tadi itu ya, titik tengah itu ya. Namanya apa? Sinode. Sehingga di dalam tiap gereja itu nanti kalau ngumpul ke atas, nah kalau ini pejabat gerejawi, tapi umat punya akses nggak ke pejabatnya? Punya, lewat apa namanya? Majelis. Seperti rakyat lewat DPR itu sebetulnya presbyterian.
Jadi umat yang memilih si majelis ini untuk menjaga gereja itu kan gitu. Makanya nanti kalau rapat gereja itu ada rapat itu majelis, terus ada rapat pleno terbuka. Pleno terbuka itu jemaat boleh ikut semua yang mau ikut, boleh suara. Saya usul, tapi itu majelis diperhatiin, ini penting apa? Ya. Kita lagi benar-benarnya di gereja juga gini kan masih kecil, lagi benar-benarnya sehingga nanti ada rapat umum, kalau dalam itu rapat umum pemegang saham. Semua pemegang saham boleh datang, ya? Punya hak suara tapi sesuai jumlah saham. Kalau jemaat itu sama sahamnya, nggak ada yang lebih kaya terus suaranya lebih kencang, nggak bisa. Benar yang itu. Karena memang gereja kalau gitu. Karena RUPS itu adalah berlaku bagi siapa? Perusahaan apa? Terbuka yang sudah berpublikkan. Itu harus kan. Laporan keuangan juga terbuka semua. Jadi RUPS mengundang semua pemegang saham. Anda selembar pun nggak boleh. Cuman kalau kita ambil pemungutan suara berdasarkan jumlah saham, majority pasti menang kan. Nah kalau di gereja semua jemaat itu pemegang saham, sama haknya. Kalau perusahaan-perusahaan publik lebih terbuka daripada gereja, kan Anda bisa saja itu. Gereja aja, perusahaan aja berani transparan kan? Maka laporan publik, laporan pembukaan itu mesti dipublish. Masuk orang itu, neraca terakhir itu harus masuk orang. Maka tutup tahun itu Desember, Januari, Februari itu banyak kan iklan-iklan di koran, khususnya iklan-iklan harian ekonomi, harian bisnis gitu kan. Itu neraca kantor yang sudah go public. Dan ini memang laporan lagi ke apa namanya ini badan pasar modal ini. Nah itu mesti masuk ke situ. Gak bisa enggak? Gereja enggak ya? Gila. Bagaimana dunia bisa lebih rapi, lebih terbuka daripada gereja? Itu kesalahan fatal. Nah, itu nama misteriusnya organisasi gereja, karena sudah jadi organisasi keluarga. Udah kayak mafia, tau kan mafia kan? Haleluya, cocor, mati juga kan? Saya kalau nonton apa itu The Godfather ya, habis dia nembak dia nyanyi, Pavarotti punya lagu itu kan, lagu Mesaya dia nyanyi, Mesias yang ampun, habis nembak orang gendeng juga. Terus nangis kalau nonton opera begitu ya. Habis itu nembak. Itu mafia itu bisa nangis tuh berjejer. Nembak 5 kali, nangis lagi. Tapi permainan aktingnya itu kan menarik, tapi yang menjadi hebat adalah pengekspresian aktualisasi manusia. Karena memang mafia-mafia Sisilia rata-rata Katolik taat. Tapi melegalisasi terhadap kejahatannya. Makanya mereka cuma gereja tetap ribut gitu. Tetap cuma gereja para bos-bos mafia itu. Ngeri. Mereka masuk. Ya. Nah, presbiter ya, Kristus menjadi kepala gereja satu-satunya yang utama, bukan paus. Oke? Pejabat gerejawi cuma menerima perlimpahan kekuasaan dari siapa? Dari Kristus, bukan penguasa. Dan pejabat gereja tidak boleh mengangkat dirinya sendiri atau oleh kelompoknya, tapi siapa? Jemaat. Jemaat menunjuk pemilih. Ya. Dari antara anggota-anggota yang baik ini mana yang naik? Dibuka forum pemilihan. Seperti kita pilih presiden. Jadi di presbiteral memang nuansa trias politikalnya Montes itu sangat berasa. Ya. Nah, tiap jemaat itu memiliki otonomi lokal, membuat keputusan dalam sidang, kemudian dibawalah ke klasis, lalu ke sinode. Nggak bisa saya ngakunya sinode main turunkan begitu aja lalu suruh ikutin. Ada persidangan. Nah, cuma representasi kan nggak mungkin seluruh jemaat bujuk-bujuk gabung dari beberapa jemaat mau sidang bareng-bareng kan nggak mungkin. Maka tiap jemaat mengirimkan siapa? Wakil.
Ya, biasanya satu tim 3 ke 5 orang, tergantung jenis persidangan dan keputusannya. Dan apa yang dibawa si wakil ini adalah keputusan yang sudah dirapatkan bersama. Kalau dia lari langsung bisa digugat, itu nggak begitu keputusan rapat kita ini. Kenapa 5 poin, kenapa cuma sampai 3 poin? Nah, itu bisa digugat. Nah, itu menjadi pemalsuan. Keren. Keunggulannya kualitas pejabat gereja itu jadi jelas. Peran jemaat ya juga jelas. Distribusi kekuasaan jelas. Keesaan gereja terpelihara. Nah, cuman Kristus sebagai kepala gereja menuntut gereja itu bebas dari apa? Campur tangan negara. Padahal dalam realitanya kita tidak bisa lepas dari undang-undang negara di mana kita ada. Karena situasi kita sekarang kan beda sama dulu. Nah, cuma memang di sini gereja lebih mandiri. Nah, itu yang kita bilang tadi. Kita modif, jadi kita buat dong di dalam anggaran dasar kan. Tata tertib kita sebagai gereja terhadap negara, tanggung jawab sosial kita apa dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya ajaran. Sehingga jadi pembelajaran kepada umat dan umat itu bisa mengerti apa dan bagaimana semestinya. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini yang harus kita jalankan. Sehingga ini akan menolong kita, menuntun kita, membimbing kita. Nah, di presbiter memang juga susah main uang. Karena ada auditingnya. Laporannya berjenjang. Ya. Tapi saya bilang kalau mau main juga bisa. Namanya mau main di mana juga bisa ya. Kalau namanya maling, orang berangkat sudah ada poin nomor jadi bisa dimalingin. Jangan lupa kalau orang mau berbuat jahat, ya hikmatnya pasti segera tiba. Barang siapa pun menjadi penjahat, dia pasti penuh hikmat. Karena banyak orang akan yang menipu ya. Saya kadang-kadang mikir bingung juga itu. Orang kalau mau berbohong 1001 akan. Tapi kalau ngomong benar, gagap mulutnya. Ya, ini kita mesti betul-betul memperhatikannya. Nah, kemudian yang keempat, yang masuk gereja ini apa? Gimana? Yang progres kegiatan. Oh, GKI umumnya Calvinis. GBI. Tapi kalau AKBP, AKBP Lutheran itu masuk Episkopal. Metodis juga mirip Episkopal ya. Metodis juga pakai apa namanya? Bishop. Metodis itu bishop. Tapi metodis mirip apa? Ayo metodis keluar dari mana? Metodis itu sumbangan dari mana? Anglican Church. Anglican itu gereja apa? Kerajaan. Raja punya pengaruh kuat di gereja itu Anglican. Maka dia dilatih sampai ke hubungan Raja Inggris. Kalau itu GKI, GPIB, itu yang disebut presbiter, memakai penatua atau majelis atau tua-tua yang istilah macam-macamnya. Kalau Lutheran itu ada episkopal, maka ada apa namanya epomus, tapi lokal. Maka kalau di apa namanya itu lagi, tapi dia tidak murni ya seperti Katolik. Metodis juga sama bishop. Tapi tidak murni seperti Katolik, karena Katolik kekuasaan di Vatikan. Terus turun ke bawah betul-betul. Kalau KBP kan sampai sini terus mengekorlah dia ke Jerman atau ke Jerman. Jadi peran KBP sebetulnya jadi seperti sinode. Cuma bentuknya memang episkopal. Maka di gereja-gereja episkopal pendeta itu ada ekstra. Tapi GBI walaupun kongresional, karena pendeta adalah pemilik gereja, jadi ekstra. Maka kalau di kampung ya, orang takut nggak sama pendeta, orang nggak sama pendeta. Udah datang pendeta, gerubuk bisa rapi-rapi dulu tuh mau pendeta mau datang. Kayak presiden aja mau datang. Ya. Tapi sekarang memang respect itu makin berkurang seluruh dengan moralitas pendeta yang makin jelek. Sampai kalau di Medan itu kan orang kalau nebus diatur. Masuk dalam rapat, tutup, 2-3, orang nggak mau kan? Marah pendeta, apa pendeta? Kurang ajar kali ini kayak pendeta semua kali susah diatur. Itu kondektor, ya
Kalau susah ngatur marahnya begitu. Kalian ini susah diatur. Persis sekali kayak pendeta. Itu penumpang dimarahin kayak pendeta. Itu satu ironi sebetulnya, ejekan, karena memang kasus AKBP yang berkelahi di Medan itu berat kan. Itu memang kayak preman bener. Ya, memang preman terlibat sih. Ya, jadi yang satu pakai preman ini, yang satu pakai preman ini, gila itu. Ya, satu pakai John Kay, satu pakai Hercules ya. Dia dulu itu berdua. Jadi memang ada satu sadistis pada gereja yang cukup menakutkan ya. Nah kemudian yang keempat itu ada Quaker dan Der Biden. Dia menolak semua sistem gereja. Ini sebetulnya yang belakangan. Jadi yang tiga, yang pertama itu yang paling umum ya, paling populer, paling kita kenalkan. Tapi Quaker punya rumusan. Lalu dia bilang menolak semua sistem gereja karena menganggap apa? Menganggap pemerintah gereja mengakibatkan kemerosotan dan bertentangan dengan jiwa kekristenan. Sejatinya seluruh sistem yang muncul adalah koreksi terhadap sistem sebelumnya. Padahal yang mengkoreksi itu belum tentu betul. Misalnya kalau dibilang kemerosotan, ya yang diperbaiki siapa? Ya pendetanya, organisasi belum tentu salah kan? Emang ada organisasi sebagus apa sih langsung bisa bikin pendeta jadi bagus? Kalau pendeta busuk masuk ke organisasi, ya busuk juga. Ya. Makanya disiplin pribadi kita itu penting. Manusia itu penting. Ya. Itu penting sekali. Nah, maka sebetulnya menarik ya kalau kita perhatikan orang-orang Barat ya. Dia buang sampah nggak sembarang. Kita Indonesia pun tidak buang sembarang, dia bingung ya. Dia tetap aja buang sampahnya nggak sembarang. Karena sudah apa? Negara kan. Orang Barat itu dimanapun ambil taksi masih ngantri. Saya asli Indonesia ya, di mana dia ambil taksi robot. Karena aku juga ngomelin di Singapura berapa tahun lalu, tahun 2000-an ya. Kita bilang orang gila nih. Ngapa 98. Belum 97 sebelum itu sih, sebelum 80-an sorry. Saya lagi ke sana, saya lihat ini buru-buru semua. Pertama kali aku ke Singapura 83, 85, 87 lah. Ya. 85. Jadi saya dari Astra. Jadi waktu saya masuk, tolong ini semua orang ini kan begitu kan. Maju lah ke depan. Malu nggak, apalagi 88 gitu kan bata awak masih tebal banget ya. Shelterman itu kan. Maju ke depan, pokoknya dimaki-maki. Udah kaget, sampai malu. Habis itu pikir aku kan, waduh, malu juga nggak jadi ya. Taksinya juga nggak mau. Sorry. Udah kasih masuk boleh lagi orang itu. Yang ini udah datang kan, yang ngantri itu. Wah, malu kita di depan orang ditelepon nah. Udah pergi aku. Ini ngantri ke seminggu di jalan, aku pinggirin di WhatsApp tuh. Mana deh mau berhenti? Asal sentar. Jangan bilang di WhatsApp. Dia nggak mau. Sekarang aja kurang ajar di Singapura. Mana dia berhenti? Jalan-jalan tertentu ya. Tentu ya jangan WhatsApp, tapi jalan-jalan tertentu mau dia berhenti. Dulu nggak ada. Setelah lepas dari Lee Kuan Yew saya berasa, karena saya bolak-balik zaman Lee Kuan Yew kan seringnya. Terus dari Goh Tok Chong, terus sampai ke sekarang di Chili, itu berasa disiplinnya turun. Ya. Jadi kalau kita ingat dulu itu geli setengah mati, tapi mental. Ya. Terus saya udah jadi pendeta tahun 2000-an ke Jerman. Ya jalan. Udah, itu tuh bisa mana? Itu bisa lari dong kita ke jalan. Pas nyampe, dia cetek tutup kan, gue ketok dong. Wah dimaki-maki loh. Dibuka pintu tapi maki-maki, jadi kita mulai juga kaget kan. Dimaki-maki pakai bahasa Jerman, aku nggak ngerti pula lagi. Jadi kok pura-pura lihat kayak udah pendeta nih. Kita tanya mana nih? Tanya dia ngomong apa? Aduh makin apa? Nggak apa-apa. Aku kan nggak ngerti. Pikirnya tadi mau cepat supaya kita masuk kan. Iya paling pakai doang terkadang tahu diri. Datang lo kemarin ngerusakin aja. Waduh mati banget. Lantar orang asing tidak tahu diri. Aduh, dalam hati gila untuk dia nggak tahu pendeta. Apalagi pendeta Irlanda loh, dalam hati kita.
Habis itu aku nanya anak, tadi kejar ceritanya mau ngejar waktu kan, sok sibuk lah kan, sok jago lah kan, sok nggak bisa Pak di sini kalau udah tutup. Padahal masih di depan kan, kita masih dia belum jalan. Berhenti, tutup, jendek itu ketok, begitu kelar tutup, dimati loh. Lihat aja nih, 10 menit lagi nyampe. Iya kalau sampai 10 menit, coba ini Jerman. Lah kan kita keluar nyampe 10 menit, benar 10 menit nyampe. Soalnya kan untuk bus betul-betul kita lihat angkanya kan. Kecuali kalau di Indonesia ya, kita berdoa dulu kan. Itu pun kalau Tuhan dengar kan. Masalahnya Tuhan dengar objek tunggal itu susah. Tapi kemudian pola itu beda. Nah oleh karena itu apa yang dikatakan Pak Keren Darwin ini sebetulnya tidak membereskan masalah. Cuma antara aja sistem. Ya kita modifikasi sistem organisasi itu bukan segala-galanya. Itu hanya melengkapi saja tadi kayak untuk kebutuhan gereja. Tapi kalau argumentasinya ini ya salah juga. Ya. Jabatan gereja itu dianggap tidak perlu, semua orang berhak bicara dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Pernah nggak tahu gereja ini? Semua jemaat berhak bicara. Semua jadi pengkhotbah. Belum pernah ya? Itu di Bandung kan? Di Manado ada. Hah? Ayo, gue tahu itu juga. Hah? Iya. Ah, Sistem gereja belum ditentukan siapa yang bakalan khotbah, nanti ibadah. Nanti ada sendiri terus bicara dia maju ke depan menyampaikan firman. Jadi belum dijadwal. ini kan namanya gereja Rasuli di Bandung, di mana banyak gitu. Jadi ya siapa yang mau bicara bisa 3-4 jam. Sesuai Roh Kudus katanya. Yang kasih tahu dia apa yang mau difirman. Sampai terakhir nggak tahu ya mana Roh Kudus mana Roh Kudus. Ngeri memang. Terus nggak perlu jabatan-jabatan. Ya, yang di Gunung Sari itu nama gerejanya berupa lagi. Saya nggak mau pakai pendeta. Semuanya pernah tua. Tidak mau merayakan Natal. Tidak ada Natal. Itu Gunung Sari ini tahu. Gerejanya gede. Nah, Tahir itu yang Maya pada ini, pada orang kayak juga sih. Jadi orang bisa ngatur. Gila ya. Itu sistemnya itu dari Quaker ya. Apa Watchman ya. Watchman itu buku-bukunya ya dia itu begitu gerejanya. Ya. Keunggulannya sulit menemukan keunggulan dari sistem ini. Karena sangat terbuka ya semua. Kecuali ya suka-suka ya bos lah, siapa yang mau bicara mau jadi pendeta tanpa sekolah ya boleh lah kan, dipimpin Roh Kudus sudah saya. Kelemahannya itu sudah tidak ada peraturan yang jelas karena semua orang bisa ngatur, tidak tertib, merasa sangat mistis. Roh Kudus bicara, Roh Kudus pimpin, banyak celah untuk kacau, bisa ribut terus kita gara-gara. Apa gimana ya? Janganlah tegur-tegur. Aku bukan orang Quaker. Kemudian ada Erastian, ya, ini Erastus bukan Erastus Abdullah. Namanya memang Erastus. Ya. Nah, dia menganggap bahwa pejabat gereja itu cuma sekedar alat perpanjangan dari negara. Jadi pegawai negeri. Ya, negara yang berwenang melakukan disiplin gereja. Kita mendidik dari mana gereja? Di mana gereja? Pendeta adalah pegawai negeri. Ada? Cina. Hah? Cina. Cina belum tentu. Iya. Diawasi negara itu dua hal yang berbeda. Yang gereja negara iya, juga di negara. Itu yang diawasi negara makanya. Kalau yang ahli itu Jerman. Pendeta itu pegawai negeri. Mereka terima gaji mau jemaatnya satu kayak mau nggak ada kayak nggak pusing pendetanya. Maka banyak pendeta di Jerman kalau jemaatnya nggak ada lebih suka kalau dia jadi guide. Boy turis-turis kemana ya cerita-cerita. Lucu
Kalau di China tujuannya untuk waktu China secara politik mau jalan terbuka dibikinlah gereja, tapi yang dikontrol oleh pemerintah. Sehingga khotbahnya itu tidak boleh tentang Kristus Juru Selamat, itu nggak boleh, cuma etika itu. Ya. Nah di Jerman begitu. Jadi ada satu kasus pendeta itu di Göttingen. Dia di Göttingen kepala juga dia rektor seminari. Lalu dia bilang itu bukan Tuhan. Itu 15 tahun lampau. Dia kerja di Jerman. Lalu gerejanya sendiri menolak dia gitu. Lalu kan kita tanya, kalau kenapa nggak dipecat tuh gereja dikeluarin aja? Ya bisa Pak. Ya bisa keluarin dia negara. Karena dia pegawai negara. Waduh, saya juga baru kaget barunya gitu. Makanya di Jerman gereja-gereja banyak nggak mau dibawa itu. Jadi tapi dapat subsidi dari negara, dapat bantuan gerejanya, gitu, pendetanya dibayar, dapat bantuan. Hanya banyak namanya gereja mandiri. Nah, tapi nanti ini sebetulnya negara pembayar ini bukan negara pure yang bayar, karena seluruh jemaat dipotong pajak kan. Ada teks rohani. Teks itu yang untuk bayar itu. Makanya warga gereja tidak mau dibiayain pemerintah, mereka berdiri sendiri. Termasuklah yang sering ke Indonesia itu siapa itu yang KKR? Api Roh Kudus menyala itu siapa? Susah ini Amerika yang wakil. John. Red Bonke, temannya dia. Temannya nanti. Renat Bonke. Jadi mereka gereja-gereja tidak mau, lalu mereka urus sendiri. Jadi nanti pegawainya lapor, jemaatnya saya bergereja di gereja ini. Mereka nggak dipotong teks rohani. Jadi mereka kumpul sendiri, kolek money untuk mengelola gerejanya sendiri gitu. Jadi nggak diambil, nggak dipungut pajak gitu, untuk pajak rohani. Gitu aja Jerman sistemnya. Tapi kan ada 2 jiwa orang yang ateis. Dia datang lagi ke pemerintah, nanti saya nggak percaya agama apapun. Bebas lagi kita ke rohani. Yang kemana? Lucu juga, tapi ya itulah salahnya Jerman itu. Dikaplet semua. Sehingga di situ memang jadi ini. Tapi memang kalau di Jerman sih negara tidak mencampuri urusan gereja terlalu dalam, kecuali pada kehidupan tertentu, pembiayaan dan segala macam. Pejabat gerejawi adalah dalam kekuasaan negara. Ya. Keunggulannya sangat sulit menemukan karena sama sekali tidak mencerminkan hakikat apa gereja. Lalu menjadi negara. Tapi kan ada sisa-sisa di waktu lampau ketika terjadi tarik menarik gereja. Ya, siapa yang ingat dulu gereja? Mula-mula siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Kerajaan untuk Konstantin bertobat. Jadilah gerejanya negara. Nanti ya, negara yang atur gereja. Nah, itu zaman Konstantin. Sampai kemudian sahabat 4 itu 5, 6, 7 udah mulai beralih sampai 11 puncak kekuasaan gereja paling tinggi. Sehingga negara diatur sama siapa? Gereja. Bangsawan kaisar takut sama paus. Karena kaisar itu kan cuma kaisarnya Roma, kaisarnya Belanda, bangsawan Jerman gitu kan. Kalau paus kan se-Eropa itu. Sampai begitu. Jadi waktu lampau juga paus punya tentara, punya intel. Ada intelnya. Ya, saya lagi mempertimbangkan untuk bikin intel. Makanya banyak pendeta sekarang kemana-mana pakai apa? Orator. Ngomong, buset, kita bilang pendeta apa? Tapi sekarang lagi tren. Maka sekarang memang ngeri ya, membingungkan ya. Gereja itu makin gila, betul-betul makin gila. Cuma ketika gereja makin gila, kita gila beneran ya. Karena kita diem semua, sehingga kita terlibat bertanggung jawab pada situasi yang ada ya. Kemudian kalau hanya jelas lah
posisi gereja kabur terhadap negara. Ya, posisi gereja terhadap negara itu jadi kabur karena diatur kan, karena gereja ada di bawah negara. Tapi kan lumayan. Dulu pertama kali gereja itu Konstantin bertobat sudah mulai ternodai. Sebelumnya gereja begitu mandiri. Yang antara rasul mereka ubur-ubur terus mereka setia gitu ya. Tapi begitu Konstantin bertobat jumlah bertambah tapi kekacauan juga. Ya agak ngeri juga. Lalu kita lost semuanya. Gereja kehilangan warnanya. Jadi, nah itulah bisanya kejadian begitu. Oke. Nah, pejabat general tidak lagi berfungsi sesuai tuntutan Alkitab tadi. Ketentuan siapa di jalan? Negara. Karena negara by order, gereja harus apa, harus bagaimana. Dan itu harus dijalani, harus dipenuhi, nggak boleh. Tadi sih. Jadi pendeta adalah pegawai negeri. Kan keren nih. Tapi itu kalau saya bilang di Jerman true story lah. Waktu itu saya pernah ketemu soalnya, dikenali. Hari Minggu. Saya pikir dia dari pagi tadi, dia cerita dari pagi bawa orang. Saya tanya dong di teman jemaat ini kan, emang ternyata tadi di pagi bawa orang ada gereja pak? Dia berbeda pasti nggak ada jemaat yang datang. Gimana sih jemaat yang datang? Sama ini pak. Maka kalau jemaat yang datang mereka jadi kayak pendeta hebat juga ya. Saya lagi pikir waktu itu mau daftar juga. Terus doanya apa? Tuhan jangan ada jemaat yang datang. Belum pernah kan kita doa begitu ya. Kita doa supaya jemaat hadir. Kali ini berdoa dengan iman jemaatnya tidak hadir, supaya bisa mimpin bawa apa? Wisatawan lain. Tapi itu betul story. Makanya ya seluruh jenis usaha kemungkinan berorganisasi udah ada. Anggap ya. Karena pada akhirnya bukan soal apa atau bagaimana kelola organisasi itu kan, tapi manusianya lah. Karena kalau manusianya bagus, otomatis dia akan rindu organisasinya apa? Ya bagus juga, otomatis lah. Nah, tapi yang tukang-tukang justru sampai sekarang ini adalah organisasi gerejanya, bukan manusianya. Ini yang ngeri. Jadi di Eropa di mana-mana semua orang ribut itu, tapi saya bilang aksesorisnya yang diributkan. Tapi bukan apa namanya, bukan bagaimana bergereja sungguh-sungguhnya. Oke, sampai sini ada yang tanya? Ya. Menyinggung mengenai gereja gembala gereja jadi atau Pentakosta itu sering kita ngobrol dengan mereka bahwa pendetanya itu kan diangkat oleh dirinya sendiri, kalau nggak biasa, kalau dia sakit istrinya, kalau nggak anaknya. Jadi perpuluhan dan persembahan semua khusus untuk pendeta tersebut. Kata mereka itu adalah kewajiban dari jemaat untuk menghidupi pendetanya gitu. Itu gimana? Dia tidak ada suara kemana-mana, hanya untuk hanya pendeta itu aja. Ya pertanyaannya gampang. Apa argumentasinya? Nggak ada di Alkitab yang bilang. Perpuluhan di Alkitab itu ada 4 pos. Apa tuh? Janda miskin. Yang pendetanya, baik Allahnya, janda miskin orang Israel, orang asing. Makanya memang di Pentakosta dia dapat perpuluhan disetor semua, kolektor buat dia semua, gereja pun jadi aset dia. Nggak ada dasar gereja, nggak ada biblikalnya sama sekali. Nah itu artinya gereja sebetulnya cuma dirohanikan sebagai pusat bisnis. Kan Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Kan kita diperintahkan, berdasarkan perintah Tuhan toh, menggembalakan dombanya dia. Tapi gembala yang baik itu apa? Memberikan nyawanya kan. Lain dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan cari upahnya. Berdasarkan upahnya lain. Mengerikan sebetulnya. Tapi itu tadi karena basis doktrin sudah salah dipahami, ya itu dianggap apa? Dianggap benar, nggak salah. Dari semuanya begitu. Makanya pendeta itu bisa kaya banget.
Pendeta-pendeta di daerah-daerah di Kalimantan apa segala macam aja bangun gereja. Itu kalau diselusuri 1000 gereja, belum tentu ada satu atas nama gereja. Susah jadi. Kalaupun nanti nama gereja diselusuri lagi, gereja itu tetap aja penguasanya keluarga pendeta. Bolak-balik muter begitu aja. Cuma sekarang ngambilnya lewat ya nama gereja. Itu betanya juga begitu. Semua nama betanya. Tapi siapa yang berbuat atas betanya? Itu lagi kan yang bisa mengambil suara dan memutus kata. Itu juga sama aja. Suami ketua, bini sekum, anak putri bendahara, anak putra ini. Terus tambah ponakan, tambah cucu semua. 8 dari mereka, ambil 5 dari luar, datanya 13. Datanya 5 kan ada. Waduh, dari luar, ya 5. Voting, kalah. Oke, selamat, kenapa? Pak, dari sekian sistem gereja kan ada keunggulan dan ada kelemahan. Maksudnya tidak terkecuali model presbyterian gitu. Di presbyterian ada kecenderungan kelemahannya, misal kalau hamba Tuhannya kurang smart, kalau jemaatnya seperti Pak Sidabutar mau dibantai habis lah istilahnya. kurang ada penghormatan terhadap hamba Allahnya istilahnya. Sebenarnya ada nggak sih Pak model Sentimen ya. Kita membaca ya. dan kalau sekian banyak punya kelemahan dan punya keunggulan, sebenarnya ada nggak sih yang idealnya sih seperti apa sih yang kalau bisa sih ya minus kelemahan lah gitu. Pertama itu. Yang selanjutnya adalah tentang keesaan gereja Pak. Tadi kalau di halaman 11 dikatakan bahwa kelemahan model kongregasional adalah menyangkali keesaan gereja. Akhir-akhir ini seperti kita tahu ada movement pergerakan keesaan gereja yang kalau saya lihat sih diorganisir oleh teman-teman dari kalangan evangelikal dan yang sistem gerejanya juga kongregasional. Maksudnya ada gejala apa sih kalau di sini dikatakan sepertinya kok nggak terlalu tertarik menyangkali keesaan gereja, tapi realitasnya justru membuat sebuah gerakan untuk menyatukan gereja. Terus apa sih perbedaan antara pergerakan keesaan gereja yang saat ini bergulir dengan keesaan gereja yang sudah didorong sejak tahun 70 oleh mainstream gereja gitu. Sebetulnya kalau kita mau bicara, pertama kalau kita bicara paling sistematika dan paling memungkinkan adalah presbiter, yang paling mendekati sempurna 100% sih kadang ada yang kalau itu sudah sempurna kan begitu ya, paling mendekati ideal. Nah tinggal nanti di kelemahan itu kan tinggal di pembelajaran jemaat, pembinaan politik, juga tanggung jawab. Ya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang keesaan gereja, itu bukan isu baru. Ya, itu udah isu lama. Gereja PGI 15 tahun tahun lampau kan Dari 70-an awal. Palangkaraya itu. Tahun berapa itu? 70-an awal. 2000-an atau 2004 ya, Palangkaraya ya. Itu kan sudah mengeluarkan 5 dokumen keesaan gereja kan. Nah, gereja-gereja dunia juga sama. Jadi sebetulnya semangat keesaan gereja ini, kalau mau jujur sejujur-jujurnya, dulu ada namanya gerakan Okomeni. Ya, Okomeni itu semua gereja itu gabung malam. Yang bikin baru ini mah barang basi. Tetapi harus diakui lagi, Okomeni itu adalah beracara sama-sama, tapi tidak membuat kita menjadi sama. Sepenanggungan munafik kagak ada, itu paling tangkap sosialnya aja. Ya. Sehingga gereja itu begitu kembali ke denominasinya, dogmatikanya kelahiran. Saya ngerti. Sehingga keesaan gereja itu semua padahal itu tantangan.
Karena itulah kalau kita mau membicarakan keesaan gereja, apanya lah yang mau esa kan? Ribut juga sana sini. Jadi sangat semu. Kemarin yang dibikin itu cuma movement. Kenapa itu cuma movement? Apanya yang esa? Di dalam itu ada GBI misalnya. GBI saja pun sinode dalam sinode saya bilang tadi kan. Di GKI nggak mungkin dari sinode dalam sinode. Di AKBP nggak ada sinode dalam sinode. AKBP ini buka cabang itu cabang ini kan mana bisa berdiri menjadi jemaat sendiri kan, budget lalu OSPI budget langsung jemaat deh puasa ya lepas lagi jemaat lokal sendiri. Bagaimana bisa di dalam yang satu merek misalnya GBI aja sudah begitu? Pantai Kosta pun sama. Satu pendeta bisa buka cabang 5 itu di satu pendeta itu tutupnya. Jadi kalau mau dibilang unity itu cuma celebration. Dan yang kedua, apapun yang dibikin sama sekali tidak menunjukkan unity. Apa unity-nya? Cuma acaranya sama-sama itu aja. Tapi kalau kita lihat akhirnya seminar atau ya balik-balik lagi, jauh setengah mati. Tapi paling tidak sebagai usaha oke lah, gitu lah. Kemudian bagaimana juga kita memahami itu unity. Hanya karena seremoni harus semua artis kumpul nari, unity apanya ya? Agak bingung sebetulnya kita. Dan terakhir, kok sponsornya apa? Sponsornya kan yang sponsor utama cuma satu. Mestinya kalau unity itu akan terjadi kalau dimulai ditanggung jawab sama-sama kita urunan dong. Tapi siapa yang mau urunan? Sehingga unity itu cuma kemanfaatannya. Karena apa? Jauh-jauh lah PGI misalnya. Pokoknya emang udah unity. PGI emang unity. Iya kan? Jauh-jauh amat. Sehingga kalau dibilang paling tertib dari semua masih PGI lah ya. Gerakan hukum ini itu kan masih ada lah kita bilang. Lintas gereja masih ada tukar mimbar kan gitu kan. Yang lain unity apanya? Maka sebetulnya yang hadir itu pun jadi lucu kalau saya. Kau bilang unity pendeta situ kalau khotbah di gereja pun nggak boleh. Pendeta ini nggak boleh. Unity apanya? Jadi sebetulnya yang terjadi cuma seremonial. Nah kalau buat saya itu penghabisan biaya itu. Jadi diminta jujur aja saya kata iya nggak ada. Bukan nggak mau, mendingan kita kerja yang aktual dah. Nggak bisa nanti cerebral sekali kita ngomong kita layani Tuhan ini apanya sih? Saya nggak ngerti gitu. Kita bikin sekolah di Kalimantan misalnya mau Katolik, mau Protestan, mau gereja apa ke situ, belajar sama-sama. Ya kalau junior mah di kelas mah dia urus itu. Kalau senior kakak kelasmu kakakmu itu hormati, itu kan begitu. Di sekolah kita aja dulu sempat ada isu ini sekolah Protestan bukan Katolik. Lalu yang Katolik sebar ini sudah hati-hati diprotestankan. Saya beberapa kali kakaknya saya marah, karena saya ngomong itu tutup mulutnya. Saya tahu 2-3 orang yang ngomong. Saya pendiri di sini, dan saya belajar untuk memahami semua. Ketika orang sudah saling meniadakan, sebetulnya sudah nggak Kristen kan ya. Lalu kalau kita kompetisi lah, kalau kau baik tunjukkan baik bukan. Siapa yang paling baik dia kan orang lain menilai. Nah, pasti mesti tepuk-tepuk dada kan. Nah, jadi kita lihat unity itu bukan fenomena hebat, itu cuma fenomena seremonial saja. Sama lah sekarang SBY main Facebook, ya, Twitter, yang enggak aja kan. Jadi kalau kita baca tweetnya, nah itu kampanye habis, membantah fakta. Jadi kadang-kadang miris. Nah oleh karena itu yang kita bilang gereja pun terjebak di situ, di seremonial itu. Nah makanya keesaan itu jadi mimpi panjang gitu. Bilakah gitu. Nah itu mimpi panjang yang nggak tahu kapan datangnya.
Tetapi kalau baca 2 Tuhan Yesus itu, supaya mereka jadi satu, supaya dunia tahu mereka adalah apa? Murid-muridku. Oh, umat kepunyaan kita. Tapi enggak. Itulah sebenarnya. Karena yang saya bilang tadi, gereja-gereja gini kalau saya ya, tapi mungkin semua Pak Pimen selalu saya diomongin gitu sih ya. Pak Pimen terlalu negatif dan jeleknya aja ya. Kalau saya jawab sih gampang memang. Kalau bagus itu nggak usah diskusi. Yang udah semestinya kita bagus tuh, yang jelek kita diskusiin. Nah lu lain terbalik, yang jelek gak mau didiskusiin, yang bagus aja. Bagus mah udah semestinya. Kamu baik, udah semestinya. Nggak usah ngomong. Nggak ada hebatnya kok baik. Karena sudah seharusnya. Yang malah tarik kenapa kok masih nggak baik? Itu yang kita diskusikan. Bagaimana supaya bisa jadi baik. Gereja ini memang basa-basi. Ya, dan terakhir kalau sudah kering ya jadi basi. Nah, pada waktu kemudian di dalam bagian seperti itu, saya bilang tadi GBI, sinode dalam sinode banyak. Pantai Kosta sinode dalam sinode banyak. Karismatik. Kamu lihat itu gereja. Nah, Kelapa Gading terlalu serudah. Saya ini adalah korban dalam tanda petik. Berapa kali masuk salah gereja masuk? Karena di GBI masuk, loh kok Pak Imam mau kemari Pak? Pak, bukannya bakti? Enggak ada Pak. Mati bro. Iya kan ada bakti. Telepon ke kantor. Oh iya GBI. Oh ya sebelah Pak. Buset enggak? Cuma beda. Satu blok beda nomor. Mati kita jadikan ini belakang-belakangan nih. Rupanya sih aku mesti belakang ini. Oh iya oke. Tapi kan gimana sih GBI itu kan kalau bilang beda dinding belakang kan itu. Tapi yang paling parah itu di ya kan itu bukti manual apartemen apa itu? Yang di Boulevard. Apartemen awal itu pertama kan? Iya. Jadi masuk ya ini. Udah masuk sepi nggak ada orang. Loh, ini kemana ke bakti? Kalau dicuci satu depan kayak bakti ya. Saya memang belum apa? Saya ingat pernah kesini kan? Iya Pak, tapi kita juga nggak ada. Telepon ke kantor. Yang sebelah pun nggak tahu kalau di sebelahnya udah ada gereja, gila nggak? Cuma ini apotek, lantai 1, lantai 2-nya gereja, jadi naik tangga. Ding, nomor 6, nomor 7 orang gitu. Gila kan? Itu unity. Jadi kalau kita melihat itu, saya adalah pelaku yang tidak suka berbasa-basi, memang ya begitulah tipe saya. Saya bilang, aduh, kasih uang yang bangun dari sekolah satu lagi. Selalu saya ngomong begitu. Tapi memang rata-rata teman-teman yang berkulit ini pun sangat suka seremonial, dibuka oleh gubernur. Apa urusannya gubernur? Memang kenapa? Semua gubernur Kristen se-Indonesia dikumpul. Terus mau apa tuh? Ini lucu. Saya berhubungan dan berdiskusi dengan teman-teman yang notabene bukan Kristen dalam hal politik. Ya, saya berjejaring dengan mereka-mereka penggerak-penggerak yang boleh dibilang cukup radikal. Walaupun saya memilah-milah gitu ya, mencermati, mengamati bagaimana memainkan perannya. Tapi balik lagi tadi, kita sangat cukup. Nah semua sebetulnya agendanya cuma satu, tergantung siapa yang biayain. Waktu mau pemilihan SBY kedua itu sama kayak gitu. Semua gereja dikumpulin, kita Kristen harus satu suara gitu kan. Satu suara pilih SBY. Ini kan pembodohan itu. Waktu itu dikumpulin di rumah jenderal, yang lain ini, pengusaha ini, pendeta, amin semua. Bang, sorry bang. Kalau aku ditanya, ngapain kita pilih SBY lagi, kaget juga itu. Ya lah Pak Pendeta, kita kasih satu kali lagi apa tuh urusan itu. Dulu aku milihnya di mati-matian. Orang bilang jangan-jangan, aku bilang oke. Harapanku dulu bersih. Memang takut nggak bisa ambil keputusan, nggak apa-apa lah. Kalau udah mentok dia pasti bergerak. Itu asumsiku dulu kan. Sudah dipepet habis sama si JK, nggak mentok, udah mentok aja kita keluar-keluar juga. Gila kan? Dia mau bikin tim bisa dibatalin sama JK. Itu kasusnya si siapa? Kawan kita Batak itu dulu mau masuk jadi tim khusus presiden itu si aku jadi lupa nama sebenarnya kita siapa? Marsilang. Itu kan diblok sama si JK.
Masa presiden bisa di-cut programnya? Tapi memang JK itu hebat ya. Kecil-kecil lewat yang gede jatuh. Halo? Kalian nggak lihat kecil-kecil gitu kan? Lewat yang gedenya jatuh. Yang gede kalah yang kecil. Nggak ngerti juga ya. Itu lah mikir ya. Daud sama kulit dengan si Daud ya. Semua ini, saya udah stres. Terus dia bilang kasus sama dia, kasus AKBP Depok waktu itu, belum Yasmin. Dia bilang jangan. Tapi waktu itu urus AKBP. Coba, Bapak gimana sih? Saya bilang, ini AKBP Depok. Kok gitu ya? Kok gitu ya? Tapi saya memang udah tahu orang AKBP itu sudah marah-marah kayak kurus. Tidak terlalu peduli pada kasus yang kita ada. Kita kan reformasi itu teruskan diceritain terus gitu. Kita dapat bocoran ngobrol. Tapi ya udahlah masa kita kasih. Kalau gini, ya aku mesti fair. Kalau aku ditanya aku nggak setuju. Tapi kalau forum mengambil keputusan itu, ya welcome. Masuk keluar gitu kan. Kumpul lagi kan. Kita mau langsung mau dibawa ke CKS. Ditentukan 3 orang yang bicara, 1, 2, 3. Nama aku nggak keluar, aku tinggal. Ngapain aku datang? Aku udah nafsu. Wah, udah harap-harap tuh. Ada TV lagi kan, ini kesempatan terkenal pikirku kan. Wah, mantap itu nafsu. Memang lihai lah, jenderal-jenderal ini suara Big Menteri pajak digunting gitu. Suara Nabi itu. Nabi bingung lagi tadi buat kan. Aku tinggal, nggak mau, aku pilih terus kalau kalian tidak nggak apa-apa, jalan-jalan. Habis makan nih, biar mau makan, ada anak biasa saya kita balik nggak jalan. Ngapain kalau begini? Udah ditelikung semua. Betul juga ditelikung. Sempat titipan itu disampaikan oleh si Epos. Iya Pak, kami kan AKBP di Depok itu. Pak Sudi, tolong datang. Dilaporkan kan aku kan. Oh Pak, oh iya Bapak ngomong ada Pak. Dimasukkan gini-gini. Apa kata si SP? Turun catat. Catat aja habis semua. Enggak lah, tunggu. Kalau memang itu izin itu benar dimenangkan si SB AKBP Depok, uji kan sudah betul. Nah itulah aku. Ternyata memang enggak. Datang lagi ke Yasmin kasusnya. Itu sebab kenapa aku ada enak kenapa aku. Kadang-kadang di radio aku udah mulai diingetin Pak Chandra keras sama pemerintah. Kalau juga emosi kita ya. Karena aku muat banget sama orang ngomong lain di mulut lain ini. Mau muntah kan. Saya orang yang biasa striker, kalau nggak suka ya nggak suka selesai. Ngapain kita basa-basi kan? Karena rakyat yang di bawah menjerit ini kita lihat deh. Pergi saya ke Surabaya. Surabaya seolah bisa nggak ada, gila kan? Di jalan raya. 3 hari kita nggak dapat sholat. Saya sampai beli Grand Max Pak, saya punya truk nggak bisa jalan semua. Nggak ada sholat. Itu saya kemarin kasihan satu sopir dari Tuban terus mau ke Malang, begitu di dekat dengan pabrik dia berdak mati cari sholat, nitip dulu motornya di depan pabrik itu, naik motornya sholat, dapat cuma 20 liter lah, sholat 10 liter baru 20 liter, masukin ke tronton jalan berapa juga habis air. Hanya dia cerita tahu nunggu sholat udah 1 hari di Surabaya kagak pulang-pulang. Sholat habis masih enak cara rapat-rapat ngurusin minyak. Sorry aku sangat berpeluang pada rakyat. Mataku lagi di Medan jangan tanya lagi. Nanti kalau Kalimantan sadis sudah bisa panjang kilometer. Ada ya? Ngapain bensin? Ini aku lagi di mana nih? Surabaya, Medan, nggak salah ya. Di ibu kota provinsi. Sampai sekarang belum jelas saya apa enggak. Jengkol udah naik. Jengkol baru kemarin kami diskusikan. Jengkol 100.000 pusing. Selama SBY apa presiden ini terakhir periode ini, seluruh Indonesia belum pernah impor garam, udah impor garam. Kemarin kan, sapi jadi kasus, beras jadi kasus. Terakhir jengkol naik, apa? Orang sudah
juta semua kan? Nggak bisa lagi makan gulai jengkol 50.000. 100. Wah, 100 sekarang. Yang busuk Untung 20.000. aku makan pete. Aku bilang, kalau kakak aku deh. Nggak makan jengkol lagi, kan gila Indonesia. Nah, kembali ke unity tadi. Sekarang apa yang dibikin gereja dan bersuara? Nggak ada. Justru dikumpulin lagi begini-begini semua. Petinggi-petinggi. Jadi sebetulnya celebration yang kosong banget, kosong. Saya lagi diajak untuk merumuskan satu bagian. Saya ngomong sama Pak untuk pelatihan ini, khususnya para calon-calon mati, angkatan darat, angkatan laut, polisi kita masuk semua. Saya bilang oke, strategis bagus. Saya siapin bahan. Belum keluarin mulai malas, gue bisa keluarin lagi. Ekuivalen, tapi dengan napas Kristen. Karena saya berani berkelahi untuk sistem otonomi dan segala macam. Nggak lebih bagus, kita punya dia. Dia lagi mau diperjuangkan, mereka mau bikin. Cuma sorry deh, jangan bilang orang korupsi disuruh jadi keluar. Sampai cuma rapat ngomong, hilang rapat ngomong aja. Maunya ketemu pejabatnya rame aja. Begitu kerja di bawah karena gerubuk, hilang semua. Saya bilang apa? Itu pendeta ini, kalau pendeta juga yang ini sorry deh, jangan mau apa. Kalau mau kamu pendeta saya enggak. Karena capek kita. Nanti bukan ngatur kurikulum dia doa melulu lagi. 2 puasa kita 2 puasa. Alamak, nggak puasanya pula apa? Puasa lagi. Rusak lah boleh bikin. Ya. 2 puasa kerja kan mau gimana kita jadi. Nah jadi itulah unity sekarang. Just a family. Nyaris kamu sulit menemukan gerakan itu. Kadang-kadang saya juga frustasi. Ide sekolah kita ini dari dulu. Saya hitung sekian-sekian, dapat sekian pemimpin menolong Indonesia ini bisa. Ayo dong gereja ambil. Idenya kita kasih habis ya. Gereja silakan mau pakai merek sendiri, bikin sendiri maksudnya. Nggak usah nyumbang nikah, bikin. Tolong tiru dong itu kira-kira itu. Kita minta ditiru bikin tempat lain. Faktanya kita cuma 11 tahun, sudah 34 anak-anak kita sarjana. Dengan uang 350 juta per bulan. Masih banyak gereja-gereja yang mau pindah-pindah ya. Sanggup dia berbulan. Kerjakan. Ada yang mau. Karena sudah fix uang keluar. Kalau proyek misi kan tahun ini ada proyek, habis itu kan ada lagi kan. Sekali-sekali aja. Nah itulah tahapnya. Kalau tiap kali nggak mau, yang sekali-sekali aja mau. Andai kata ini gereja-gereja besar di Jakarta ya, anggap saja ada 100 kan, membangun 100 sekolah kayak begitu di desa-desa Kristen. Mentawai itu masih ngos-ngosan, Nias masih ngos-ngosan. Waduh berat itu. Papua itu udah bangun satu pun. Papua kan paling susah infrastruktur. Bagaimana? Tapi kita jalan. Nangis miris. Jadi unity apanya? Tapi kalau you unity ngerti mah. Unity nggak ada. You unity apa? Pak, karismatik kan movement, terus reform juga sebenarnya berawal dari movement. Apa yang membuat Bapak kira-kira apatis dengan movement yang satu ini, Pak? Karismatik bukan movement yang bagus. Semua juga kalau bicara movement yang ada banyak gerakan, ada banyak movement kan. Tapi tidak selalu movement itu jadi bagus. Makanya analisa terhadap kasus itu, situasinya apa, pemicunya apa, latar belakangnya apa, itu dia nanti. Kita ini sudah terlalu banyak seremoni, ditambah lagi seremoni yang termasuk KKR. KKR itu sudah berubah jadi seremonial. Siapa bikin siapa besar, hebat, kita gituin. Tapi follow up-nya nggak ada. Padahal kita belajar kita follow up, tapi memang follow up yang paling susah. Yang gampang follow kita. Nah itulah yang sulit. Nah, jadi kita memang kalau kita lihat ke bawah, lihat mau kemana arahnya, mengiris ya. Terus ada orang bilangnya, tapi nggak apa-apa lah Pak, mendingan ada daripada enggak gitu kan. Saya setuju dan tidak setuju gitu. Setuju kalau mending ada itu masih minimum netral lah ya. Tapi kalau negatif, poin kita aja dirusak lagi kita kan. Bisa ngerti maksudnya? Tapi kalau kita bicara kedaulatan Allah, apapun bisa dipakai Tuhan untuk satu situasi demi kebaikan umat. Saya setuju. Tetapi dalam konteks bertanggung jawab, berpikir dan bertindak, ya hati-hati kita. Ngerti ya? Toh kita nggak tahu apa yang Tuhan mau di belakang sana. Yang kita tahu lagi kita bicara wilayah kita. Jadi kalau kita bilang apa movement itu harus hati-hati. Kalau kebutuhan reform muncul reformasi itu
mengkoreksi kemapanan dan kejelekan gereja itu akurat. Ya. Tapi itu pun impact negatifnya juga harus diperhatikan. Misalnya kayak anak baptis kan, yang melakukan baptis ulang lalu orang betul-betul kalau berdosa ditenggelamkan pada saat itu betul-betul ditenggelamkan. Dia sekali terhadap instruksi, jadi sadis kan. Kan kita nggak bisa terlalu mentah-mentah, toh? Maka kita menerima reformasi dengan catatan, anggap ya, dengan catatan. Nah lalu munculnya gerakan karismatik memang membingungkan. Itu memang di era kekosongan di 1900 itu kan kekosongan era ya. Jadi boleh dibilang di 1950 Amerika mulai merosot ya, per 10 tahun itu rontok. Di 1960 karismatik muncul menjawab kekosongan di Amerika. Sesudah Puritan dianggap menurun pengangguran, sehingga karismatik dikoreksi terhadap Puritan punya gereja di gerakan Puritan, Lutheran maupun Presbyterian maupun gereja-gereja lain Commonwealth gitu ya. Nah, ketika itu muncul jadi koreksi, miris yang disebutnya Azusa Street itu, kalau dipelajari sejarahnya, pergerakan itu dimulai dari Charles Parham yang Klux Klan, rasis itu orang itu, yang berbahasa kalau itu muridnya Agnes, baru menular ke gurunya, terbalik-balik orang dari guru ke guru, dari murid ke guru. Baru William Seymour yang kulit hitam belajar dari ruang kelas karena dia memang Charles Parham ini rasis begitu. Akibatnya apa? Dia mulai KKR itu, Tobacco apa segala macam itu. Jadi Tobacco yang di Amerika kemudian berkembang jadi gerakan Pentekoste. Tetapi memang Pentekoste bergerak secara dinamis. Kita perlu belajar gerakannya, tapi ajarannya makin liar. Lepaslah sendi-sendi yang sudah dibangun di era repot, masih itu repot. Mestinya kan kalau kita membuat pembaharuan jangan hilang yang bagusnya dong. Yang eleknya diperbaiki, diperbarui, yang bagusnya tetap dipegang kan. Ini ajaran itu hilang semua, bukan sholat gratia lagi, bukan sholat ide lagi. Kayak di Al-Bawtiyo, kalau imanmu kuat kau berdoa Allah berubah. Bukannya dikali, masa kita syukurin begitu? Tapi memang fenomenanya belum pernah ada kegerakan 3 kali lipat lebih cepat daripada karismatik. Artinya berubah dalam sekian tahun itu bisa mengubah banyak sekali hal dibanding gerakan-gerakan sebelumnya, mungkin sebelumnya. Tetapi harus diakui, 1960 itu keluar, era itu sudah computerized. Udah mulai kan? 40 Amerika kan udah punya komputer besar dulu, 60 udah mulai makin canggih. Terus kemarin komputer lah sebetulnya mengedarkan dengan sistem informasi yang sangat cepat. YouTube apa segala macam. Nah makanya kita mesti bikin movement dalam pengertian bukan bikin neko-neko. Bagaimana kita mengisi kelemahan yang ada? Karena gereja-gereja seperti GKI itu bermedia kan belakangan, Presbyterian Lutheran itu bermedia belakangan. Yang menguasai media siapa? Karismatik. Kamu nonton film dimanapun karismatik, CBN karismatik, semua yang bikin itu gereja karismatik. Ya. Reform yang baru bikin yang ada di Link 21 itu dari kemarin. Ya, jadi reform abad 21 bikin itu pun seringkali juga memang sangat-sangat menurut saya kurang dialogis juga. Ngantem aja jadi kurang darat. Nah, kita sedang mengisi kekosongan itu sudah. Kita mengisi dengan cara yang lebih elegan. Maka kita media, tulisan, online, kenapa? Itu pentingnya itu. Kita nggak bisa rasakan nikmatnya langsung ya. Orang nggak akan muji-muji kita kan karena kita tulis kan. Tapi yang download tulisan kita, yang download khotbah kita berapa banyak? Ya. Toh kan kalau kita mau menjadi pemberita benar itu kan kita harus sudah jadi populer kan. Tetapi ingat tadi ya, kita kalah dengan karismatik dalam penggunaan media. Mereka lebih berani. Cuma memang begitu. Jadi pergi ke orang udah saja sedikit keluar itu. Kita ini yang agak sombong mau sharing-sharing kan. Nah ini udah susahnya, udah miskin sombong pula lagi. Susah lah baca itu. Padahal kalau di-share ke semua orang mungkin bisa lebih banyak. Tapi lebih banyak belum tentu juga. Sehingga akhirnya menikmati pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan. Tak enak ya. Berat. Ya. Yuk.
Oh iya, harus. Karena beberapa waktu yang lalu ada pinjaman untuk gereja dengan grace period 5 tahun. Suruh bangun gereja nanti habis itu dikembalikan. Jadi gereja mau bangun kan senang ya, grace periodnya 5 tahun. Artinya 5 tahun nggak nyicil, sesudah itu baru nyicil. Gila ya? Cuci uang tante. Namanya juga udah cuci uang. Uang mafia ini, uang narkoba ini, uang judi. Nyucinya gimana? Masukkan ke gereja 5 tahun dicuci lagi, baru kau balikkan 5 tahun lagi. Nyucinya 5 tahun. 5 tahun itu kalau 1 tahun sekarang deposit 5-6%. 5 tahun cuma 30%. Jadi 70% kan dia dapatkan. Cuci 70%, bagus itu. Narkoba itu harga saya jual 10.000 selesai. Itu caranya. Gereja dikasih. Nah makanya harus hati-hati. Kalau nggak ada rantai itu jangan. Siapa yang jumpa itu mesti jelas itu badan apa ya. Karena kalau nggak begitu didetek, ketangkap kepala kan, gop, waduh masuk ke gereja, bisa bahaya. Mungkin undang-undang pencucian uang belum bisa kalau gereja itu nggak sadar kan repot kalau disumbang kan. Nah, tapi repotnya kalau memang ada jalur komunikasinya. Makanya kasih saya di mana itu dulu kan katanya itu. Ingat nggak yang $2 1 koper? Satu tas saya colok apa ya? Terus ketangkap itu. Itu ceritanya kan story-nya luar biasa itu. Dia lolos tapi pertanyaannya uangnya kemana? Karena tampaknya memang itu uang asli. Cuma dibalut tinta. Jadi biasa itu dibalut tinta keluar. Tinta itu kalau dicuci dibersihin keluar deh uang asli. Jadi kayak cetakan kelihatannya, tapi itu dicuci bisa ada chemicalnya kan. Jadi langsung $US lagi. Kalau aku pilih yang udah pasti polisi lepas. Dan tinggal kan, tinggal berapa M itu ya kenyang-kenyang lah. Makanya kita perlu hati-hati. Kalaupun misalnya buka tapi uang palsu kan didetekkan, diceritakannya uang palsu kan. Tapi kenapa nggak didetek terus? Kalau memang uang palsu, kenapa hilang kasusnya? Ya dong. Amerika bisa gitu dong. $US palsu segitu, gila itu. Ditangkap dan tidak ada pelaku. Kan nggak bisa kan? Memang ada undang-undang. Orang itu memasukkan uang bisa ditangkap, tapi bawa uang palsu nggak ditangkap. Membuat, mengedarkan itu ditangkap. Tapi kalau dibawa kita tahu cara dia dibuka dompet kita kan, ini palsu nggak bisa ditangkap. Oh saya nggak tahu. Karena saya tidak dengan sengaja mengedarkan, tidak juga sedang membuat. Nah itu undang-undang agak lucu. Tapi memang kalau semua orang bawa uang palsu lalu ditangkap, bisa tertangkap semua. Bagaimana kita tahu orang kasih duit itu palsu atau enggak kan gitu kan? Nah makanya kemudian perlu latihan. Ini seni ya. Saya sendiri jujur kemarin ada satu ya agak saya memang bukan maksud apa. Memang sebelum ibu ini datang agak aneh ngomong nggak nyambung apa. Ya udah ya oke ya udah. Nah, dia bilang iya Pak Bigman ini ibu ini nggak nyambung lah kayak ngomongnya. Jadi mau nyari Pak Bigman cuma kalau saya ngomong di bawah itu muter ngomong. Ya udah tinggal di mana ya saya bisa bercanda ya Pak. Ya udah deh katanya. Ini Pak Bigman ya udah deh kalau Bapak nggak ingat. Memang bukan nggak ingat. Ingat apa? Kita ngobrol dulu lah. Mati lah begitu. Ya sudah kan, ya dia jalan. Selesai. 3 hari lagi si satpam kasih tahu Pak, ibu yang kemarin itu datang lagi terus. Ini nitip amplop buat Bapak. Isinya uang. Uang ini 2 jutaan. Jadi bingung aku kan. Loh itu orang datang bawa kantong plastik. Udah agak kurang nyambung kita bilang ngobrol kan. Kasih uang 2 juta. Padahal waktu dia pergi aku gak tahu tuh naik oplet naik apa gitu ya. Uang masih bersih semua lagi baru. Bingung saya. Ke bank aku pergi. Jujur aja takut juga aku dalam tanda petik ya. Ke bank pakai cek. Dia mau palsu apa asli.
Asli semua Pak kata, makin bilang asli makin bingung lagi. Ya, kemudian aku simpan itu berapa sebulan. Terus aku pikir ada apa, dia telepon, siapa tahu dia pikir, Pak, kemarin saya kasih, saya lupa ngasih. Sebetulnya nggak buat Bapak, kan kita takut juga. Namanya ibu begini ya kita tahan aja terus ya. Kita tungguin sebulan lebih, enggak juga tuh. Ya. Sampai saya berdoa terus saya pikir gini, wah memang aku lagi diajar apa nih ya? Memang saya agak ada sertifikat ke dia kan, nggak mikir lah artinya urusan uang itu. Sampai aku cek uang itu, takut kan. Tahu-tahu orang palsu belanja, ini pendeta lah, buset banget ya, gue ditangkap banget. Ada 20 lembar di dompet kita saja, pas keluar ratu, Pak palsu ini, reksa lagi dompet, masih ada sebenarnya. Ke bank aku beli, kocak, ya aku pakai. Sudah asli, pusing bukan lagi, sebulan lebih. Sebelum aja memang saya pakai. Terus siapa waktu itu lagi perlu apa orang saya kasih uang. Saya pikir udah ini rezeki gitu ya. Dan bang saya simpan, saya juga khawatir ini jangan-jangan dia nggak sadar apa yang dia lakukan, kita nggak tahu ya. Tahu-tahu besok uangnya kemarin saya kasih bapak amplop, sebetulnya bukan buat bapak kan apa. Walaupun di amplop itu ada namaku, ya tapi namanya begini kita duga-duga jadi. Nah tetapi kemudian di dalam bagian seperti ini, tentunya hati-hati. Ya, banyak orang baik di sekitar kita, tapi jangan lupa yang jahat juga nggak. Ya. Maka ini perlulah. Apalagi zaman sekarang, rumah ini beli gila betul. Jadi cara ngegorengnya sekarang paling efektif oleh mana? Gereja. Cara paling bagus mencuci uang adalah gereja, lembaga-lembaga sosial. Cara paling bagus. Bersih banget cucinya. Yes, bersih banget. Begitu gereja itu diolah 5 tahun udah jadi gereja kan? Balik ke 5 tahun kemudian kan, terus gereja pikir lagi, wah sekarang kita mesti balikkan uang untuk umum berdoa. Keluar tuh duit suci banget ya, karena gereja tidak perlu membukukan. Begitu dia keluar kan, tidak perlu dibukukan. Kan tidak kepayah pembukuan, rapi. Jadi mafia itu memasukkan gereja salah satu bis. Ngeri, hah? Mau ikut cuci? Oke, kita sampai di sini. Ada absensi. Tadi siapa yang doa ya? Tadi yang doa siapa? Aswin namanya ya? Iya. Kau Aswin ya? Mantunya Abraham siapa? Bukan? Oh. Berat, sekarang sudah buta-buta maka dia membela dia. Bernard Kurniawan. Oke, ikuti doa ya.